Alhamdulillah, di sini saya yang Syafitra dengan NIM A1D1240055 akan menyampaikan proses dari memandikan jenazah, dari mengkafani jenazah, memandikan jenazah sampai ke penguburan nantinya. Nah, di sini awalnya kita akan membuat kain kafan terlebih dahulu, yang dimana kita rapikan dulu untuk kain kafannya dan langsung buat tali untuk tali temalinya terlebih dahulu. Tali itu diukur dengan 2 jari seperti ini, lalu dipotong. Nah, setelah ini bisa kita robek. Nah, seperti ini, robeknya jangan sampai ragu. Nah, terus setelah tali sampai habis di ujung, buat satu lagi seperti tadi, diulangi tambah 2 jari. Nah, lanjut kita membuat 3 lapis untuk pakaian pocongnya, atau bisa bilang 3 lapis kain lah bisa dibilang. Nah, itu diukur tinggi badan si mayit melebihi dari bawah 2 kilan seperti ini. Nah, dan juga di atasnya 2 kilan juga. Jadi supaya bisa diikat dengan lebih nantinya. Ya Allah. Lanjut, tali temali tadi kita ukur di badan mayit, seperti misalkan di atas kepala itu, misalkan sudah sejajar di atas kepalanya, kita ukur ke kiri ke kanan 2 kilan, di kiri kanan 2 kilan, di pundak juga di kiri kanannya 2 kilan, semuanya pokoknya 2 kilan, di pinggang 2 kilan, di lutut 2 kilan. Lutut atau kaki itu harus rapat kuncinya ya, seperti ini cara mengukurnya, 2 kilan. Nah, dan juga di bawah kaki itu, kalau kaki itu bebas, kalau misalkan sisa juga nggak apa-apa karena dia nggak membutuhkan banyak tali. Oke, lanjut ke pembuatan celana dalam. Untuk celana dalam itu untuk seluruhnya itu menggunakan pakaian sisa kain kafan yang tadi kita pakai. Itu misalkan diukur 2 kali dari ini, celana dalam ya, 2 kali dari pusar hingga selangkangan. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini, dari pusat hingga ke belakang segini. Nah, itu diukurnya, kalau mau tidak diukur, itu diukurnya dengan 1 kilan dan 1 genggaman seperti ini. Nah, lanjut dilipat 2 dan dilebihkan sekilan lagi untuk supaya sampai ke di atas pusat lah bisa dibilang. Nah, setelah itu setelah itu kita lipat 2 dan potong bagian luarnya terlebih dahulu. Untuk membuat talinya cukup dengan 1 jari saja, dipotong jangan sampai habis. Nah, setelah itu kita buka, kita lihat bagian depan atau bagian belakang. Nah, yang dipotong itu tali bagian tali depan, tali depan atau tali di atas pusar ini, supaya nantinya dari belakang dia diikatnya. Nah, oke, celana dalam sudah. Lanjut ke baju. Kalau untuk baju, kita ukur dari
Kalau untuk baju diukur dari leher sampai ke pinggang. Nah, itu diukur 2 kali juga. Dua kali juga. Nah, lalu dilipat dilipat 2 seperti itu. Nah, dikirakan pahunya seberapa gitu diukur. Nah, nanti barulah dipotong hingga menutup seperempat atau ya pokoknya gitulah, dipotong seperti ini. Kalau untuk perempuan itu melengkung dia motongnya. Kalau untuk cowok dia lurus aja, nggak perlu melengkung. Nah, sudah, lanjut membuat talinya. Tali itu dibuat dari bawah sampai ke ya nggak seberapa sih ya, sampai ke ketiak lah, untuk talinya. Sudah, baju sudah. Selanjutnya sarung. Untuk sarung itu sebenarnya mudah aja. Itu diukur dari itu diukur dari pinggang sampai ke mata kaki. Di atas mata kaki, diukur 3 kalinya lebar pinggang si mayit. Misalkan 1, ini 1, 2. Nah, selebihnya itu untuk mengikat sarung si mayit nantinya. Nah, oke, untuk sarung sudah. Lanjut sorban. Sorban itu tidak perlu banyak kain. Yang penting dia membuatnya seperti dasi pramuka. Nah, begitu dia sudah kita potong menjadi persegi 4, nah itu dilipat, ditemukan dari ujung ke ujung dan dilipat seperti kain pramuka. Nah, sudah. Semuanya sudah, kain, sorban, sarung, celana dalam. Nah, setelah semuanya selesai dan dipastikan tidak ada lagi, nah kita susunlah kain-kain tadi. Yang pertama susun tali temali tadi, yang dimana di atas kepala, pundak, pinggang, lutut, dan di bawah kaki. Nah, oleh si mayit tadi. Nah, sudah diukur di samping mayit. Nah, barulah 3 lapis kain tadi itu ditaruh. Yang pertama itu kanan terlebih dahulu, dari kanan ke kiri bawah, ya seperti menyerong itu, taruh. Dan kedua dari atas kiri ke kanan bawah seperti menyerong juga, taruh. Dan juga dan terakhir ini lurus. Sesudah lurus, barulah kalau celana dalam itu sudah dipakai di saat sudah memandikan. Nah, yang selanjutnya itu sarung, kedua baju, dan sorban itu bisa saja dipakai setelah dipakaikan semuanya. Nah, lanjut ke pemandian jenazah. Untuk pemandian jenazah sendiri itu perlu menyiapkan tempatnya terlebih dahulu, apakah tertutup atau terbuka. Kalau sudah ada tempat tertutup, maka pakai itu saja. Kalau tidak ada, harus menyiapkan kain seperti penutup, ditutup bagian kiri kanan atas bawah, kiri kanan depan belakang atas. Nah, lanjut dengan menyiapkan air seperti air mutlak, air biasa, lanjut lagi air wangi-wangian, air sabun, dan air yang memang tidak terkontaminasi oleh zat-zat lainnya ataupun percikan lainnya. Nah, lanjut. Yang pertama itu kita bawa jenazah ke tempat pemandian. Sebelumnya, kalau untuk tempat pemandiannya itu kita harus menyiapkan seperti meja. Kalau tidak ada meja, ya
gedebok pisang, ataupun kalau nggak ada sama sekali memang kita menggunakan 3 orang terdekat dari si mayit untuk memangku si mayit. Lanjut, mayit dibawa ke tempat pemandian. eh, Dia dibuka semuanya pakaiannya dan diganti dengan kain basahan. Nah, awalnya kita memakai sarung tangan ataupun bisa juga dibuat dengan kain kafan ini. Lalu kita bersihkan kotorannya melalui perut dengan diurut-urut sampai semuanya keluar. Nah, baru setelah itu kita pastikan lagi apakah keluar. Kalau masih keluar, kita sumpal menggunakan menggunakan kapas. Lanjut, baru setelah itu kita membaca istinja, karena sejatinya tadi memang proses dari istinja. Nah, lanjut untuk kita menggunakan air sabun. Nah, sebelumnya itu kita gosok-gosok terlebih dahulu menggunakan air mutlak badannya, seperti selangkangan ataupun sampai ke titik-titik yang tidak tercapai gitu. Lanjut, disiram dengan air sabun. Nah, setelah itu dibilas dengan air mutlak lagi. Terus begitu, ketika di sebelah kanan dia harus memilihkan seperti ini si mayit untuk supaya depan dan belakangnya itu terkena. Begitu pula kiri sebaliknya, depan belakang harus kena juga, dan di depan. Nah, setelah itu lanjut lagi dengan mewudukan dari si mayit. Mewudukan ini sama seperti kita sehari-hari pada umumnya, yang mana kita membaca niat dan membaca muka dan lain-lainnya lah. Kita baca seperti kita wudhu seperti biasa, seperti bisa dibilang kita itu mewudukan si mayit lah, bisa dibilang. Nah, lanjut, setelah itu doa dari wudhu, lalu kita memandi besarkan oleh si mayit dengan nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari. Oke, lanjut. Intinya dilanjutkan dengan mandi besar. Setelah mandi besarkan si mayit, kita siram dengan air mutlak yang tidak terkontaminasi oleh percikan lainnya itu tadi, atau bisa dibilang air 9. Nah, disiram kiri dan membaca itu 3 kali ya disiramnya, dan itu harus pelan-pelan. Kalau bisa dialirkan dari tangan seperti ini, dan dengan membaca ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masir. Kiri lagi, lanjut dengan seperti tadi 3 kali pelan-pelan, lanjut membaca ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir, dan lanjut lagi ketika atas atau bagian depan itu membaca ghufranaka ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masir. Apa ya? Ada lagi ke ya sudah itu. Baru kita pastikan lagi ketika selesai memandikan apakah kotoran-kotoran masih ada keluar. Jika keluar, kita bersihkan lagi, kita istinjakan lagi dan sumpal. Jika tidak ada, maka kita keringkan si mayit dengan handuk. Lanjut dengan menggantikan kain basah dengan kain kering yang kita sudah siapkan. Nah, lalu dipasangkan celana dalam tadi kepada si mayit, lalu digotonglah si mayit ke air kafan tadi, yaitu dengan memasang sarung terlebih dahulu, baju ini untuk cowok, sarung, baju, dipakaikan sorban, dan baru
kain-kain yang 3 lapis tadi, baru diikat diikat tali menali tadi pada si mayit. Nah, lanjut dengan menyolatkan. Menyolatkan ini ya seperti biasa, dia ada 4 takbir, yaitu pertama membaca Al-Fatihah, yang kedua membaca sholawat Nabi, ya seperti biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai akhir. Lanjut lagi dengan membaca Surah ya? Baca surah ya? Aku lupa juga yang ketiga. Aku lupa juga. Intinya ada membaca adalah dia ada membaca sesuatu gitu, tapi tidak terlalu panjang. Nah, dilanjutkan dengan membaca di takbir terakhir itu membaca ada bacanya juga, dan itu yang takbir terakhir itu panjang, dan dilanjutkan dengan doa nantinya yang dipimpin oleh si imam tadi. Nah, lanjut sesudah menjalankan, kita menguburkan si mayit. Ya, saya tidak tahu betul secara konsep atau prosesnya. Yang jelasnya setelah kita menaruh si mayit di dalam kubur, kita menghadapkan tubuh si mayit kepada tanah, yaitu harus hidung mayit harus menyentuh ke atau mencium ke tanah yang kita miringkan ke sebelah kanan oleh si mayit, atau tergantung juga karena dia berpatokan dengan kiblat, yang mayit itu harus dihadapkan kepada kiblat, seperti itu. Nah, setelah itu di belakangnya kita kasih bantalan tanah liat untuk menahannya, lalu ditutuplah dengan papan-papan. Nah, baru sebelum itu juga diazankan dan dikuburkan dengan tanah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyebutan dalam melaksanakan tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada